Yuk, iya aku deg-degan sih kayak Ya, presentasi. Mbak. Hmm? Itu bukan Tandanya hidup yang banyak sih. berdetak itu, berdetak. Jadi ini kan mau present, mau dulu kan? Iya. Yuk. Audrey kan? Iya. Toh. Udah kan? Sip. Ini mau begini aja atau di slideshow aja Mbak Puri? Nggak bisa dia. Kalau yang bisa kelihatan semua tuh Zoom. Kalau Jimit nggak bisa. Ya udah. Mbak Puri aja yang mulainya deh Mbak Puri. Hah? Mbak Puri aja yang mulainya gimana sih kalau pas mulainya? Berapa kalau punya Pak? Kamu kan 1, 2, Ulangi. 3 ya? Ya selamat malam Pak. Apa kayak gitu? Oh Mbak Permisi. Puri 1, aku 2, 3 gitu. Enggak mau. Malu. Ya udah antara aku yang satu. Ya Berapa udah, yang lagi di udah keempat? Ya, selesai. aku 2, 3 ya. Oke. Aku satu sama berarti aku satu sama 46 ya? 45 ya? Iya. Aku berarti berapa? 8, 9, 10. Dah, mulai Oke, dah. gas nih. Ya. Assalamualaikum, selamat malam Bapak dan semua rekan-rekan yang lagi dengar untuk video kita dari kelompok 6. Kali ini kita mencoba untuk memberikan penjelasan untuk pengembangan perangkat lunak Agile, khususnya pada penjelasan dan perbandingan Agile, Scrum, dan Lean. Kami dari kelompok 6 ini beranggotakan ada 5 orang. Ada Mbak Puri Trihapsari, ada Mbak Audrey Winia, Mbak Septiana Dwi, Hesti dan Mas Samsul Arifin. Oke, untuk lanjut part selanjutnya, saya serahkan ke teman saya Mbak Adi. Mbak Adi, silakan Mbak. Ya, makasih Mas Kris. Untuk yang pertama kita membahas definisi Agile dan Scrum dan Lean. Agile Scrum adalah framework pengembangan perangkat lunak yang berorientasi pada iterasi dan iteratif. Yang kedua, Scrum menggunakan pendekatan inkremental dan iteratif untuk mengembangkan produk dengan tim yang berfokus pada pengumpulan feedback dari pelanggan untuk membuat perubahan pada produk secara berkala. Lean adalah filosofi manajemen yang berfokus pada pengurangan, pemborosan, dan peningkatan efisiensi. Lean menggunakan berbagai alat dan teknik untuk membantu tim dalam mengembangkan dan mengelola produk, dengan tujuan untuk memberikan nilai kepada pelanggan dengan cara yang lebih cepat dan hemat biaya. Kesamaan antara Agile, Scrum, dan Lean. Yang pertama berfokus pada iterasi dan peningkatan berkelanjutan. Agile, Scrum, dan Lean keduanya berfokus pada pengembangan produk secara bertahap dan berkelanjutan. Hal ini memungkinkan tim untuk memberikan nilai kepada pelanggan lebih cepat dan sering. Yang kedua, menggunakan pendekatan berorientasi tim. Agile, Scrum, dan Lean keduanya berfokus pada pengembangan produk secara bertahap dan berkelanjutan. Hal ini memungkinkan tim untuk memberikan nilai kepada pelanggan lebih cepat dan lebih sering. Yang ketiga, menghargai umpan balik dari pelanggan. Agile, Scrum, dan Lean keduanya menghargai umpan balik dari pelanggan. Umpan balik ini digunakan untuk membuat perubahan pada produk dan proses yang meningkatkan nilai bagi pelanggan. Untuk selanjutnya bisa dilanjut Mas Samsul. Baru saya. Ya maaf saya. Skris kali ya. Oke, terima kasih Mbak Audrey. Selanjutnya, pada slide yang ketiga ini dijelaskan ada perbedaan antara Agile dan Scrum dan Lean. Agile Scrum lebih fleksibel daripada Lean. Ngelek ya.
Loh, Iya, gadget smart. ya. Ini bisa dipotong-potong kan nanti videonya pas. Enggak, maksudnya di cut-cut bagian yang begini gitu. Ini Mas. Mas Kris. Ya. Keluar. Aduh, nunggu lagi. Ya Allah. Nah, tungguin aja lah ya. Tungguin. Sebenarnya sih lebih enaknya dijelasin lagi. Jangan ngoding full stack, Mas. Iya, betul. Sampai nyasar-nyasar. Ya, tapi kan panjang. Ya, oke deh, sip. Diulang aja. Aduh, maaf, sinyal aku hilang. Iya, nggak apa-apa, Mas. Ulang aja, Mas. Baik, Dari mana ngulangnya dari awal? Iya, 5 aja, 5. Terus kan 6 7-nya masuk. maaf ya Pak, ada sinyal. Dari. Oh, baik. Maaf Bapak sebelumnya yang untuk hasilnya saya sampaikan perbedaan antara yoga dan ini untuk lagi jelas lebih fokus pada data dan lebih fokus pada proses dan untuk yoga menggunakan banyak alat dan teknik daripada dalil. Maka memungkinkan untuk membuat beberapa data ada sesuai mereka dengan cepat dan mudah. Yang lebih fokus kepada produk yang memenuhi kebutuhan pelanggan dan menggunakan berbagai alat dan teknik untuk membantu tim pengembangan dan pengelola. Lebih kaku dan lebih proses yang lebih berstruktur. Lebih berfokus pada peningkatan proses yang digunakan untuk mengembangkan produk dan menggunakan lebih sedikit alat dan teknik. Kemudian untuk Next slide kali. Itu slide-nya dulu. Ya, setelah tadi Mas Kris menjelaskan tentang perbedaan, pasti ada kelebihan. Pertama, kelebihan Agile Scrum ya. Yang pertama, fleksibilitas. Yang kedua, kolaborasi tim yang intensif. Yang ketiga, peningkatan nilai pelanggan. Yang pertama, fleksibilitas. Agile Scrum memungkinkan tim untuk beradaptasi dengan perubahan kebutuhan pelanggan atau persyaratan proyek dengan cepat. Yang kedua, kolaborasi tim yang intensif. Agile Scrum mendorong kolaborasi yang cepat antara anggota tim melalui pertemuan rutin seperti daily stand up, sprint planning, sprint review, dan lain-lain. Yang ketiga, peningkatan nilai pelanggan. Dengan fokus pada umpan balik pelanggan, Agile Scrum memungkinkan pengembangan produk yang lebih sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Selanjutnya, kelebihan Lean. Audrey, slide-nya. Halo? Gantian Mas Samsulnya sekarang. Udah. Oh, aku ya? Enggak, masih Mas Samsul ini udah next slide. Oh, dia nggak baca slide. Bentar dulu kan nge-lag tadi, nge-lag.
Iya. Selanjutnya kelebihan Lean. Sama dengan kelebihan Agile Scrum, Lean juga memiliki kelebihan. Yang pertama, peningkatan efisiensi. Lean berfokus pada pengurangan pemborosan dan peningkatan efisiensi dalam pengembangan produk. Yang kedua, peningkatan kualitas. Dengan memprioritaskan peningkatan proses, Lean membantu mengidentifikasi dan mengatasi penyebab akar dari masalah kualitas. Yang terakhir, orientasi pada nilai pelanggan. Lean memiliki fokus yang kuat pada memberikan nilai kepada pelanggan. Selanjutnya kepada Mbak Puri. Ya, sekarang kita bahas soal kekurangan Agile Scrum dan Lean. Jadi kata ini ya masih kebaca kok. Nah, sekarang kekurangannya dibahas dari Agile Scrum dulu. Yang pertama, kekurangannya Agile Scrum ini memerlukan pengelolaan, memerlukan keahlian. Jadi kalau nggak terlatih, susah ya pakai Agile. Implementasi Agile Scrum yang efektif membutuhkan pemahaman dan pengalaman yang mendalam. Mengelola iterasi sprint, membagi pekerjaan dengan benar, dan menghadapi perubahan dengan baik, bisa jadi nggak mudah untuk tim. Apalagi kalau mereka tidak berpengalaman atau tidak terlalu paham metodologi ini. Kemudian kekurangan yang lain adalah Agile Scrum memerlukan keterlibatan pelanggan yang aktif. Agile Scrum sangat bergantung pada umpan balik pelanggan. Jika pelanggan tidak terlibat secara aktif atau tidak memberikan umpan balik yang memadai, hal ini dapat menyebabkan kesulitan dalam pengambilan keputusan dan menghambat kemajuan proyek. Yang ketiga, kekurangannya adalah kompleksitas pengelolaan dalam proyek yang besar. Agile Scrum cenderung lebih cocok untuk proyek-proyek kecil hingga menengah. Pada proyek yang sangat kompleks atau besar, koordinasi antara tim yang lebih besar dan pengelolaan dependensi yang rumit dapat menjadi lebih sulit. Oke, jadi itu kekurangan dari Agile Scrum. Sekarang kita lihat kekurangan dari Lean. Pertama, kalau Lean itu kurang fleksibel. Maksudnya apa? Bunyi motor ya. Lean memiliki proses yang lebih terstruktur dan kaku, yang mungkin tidak cukup fleksibel untuk mengatasi perubahan kebutuhan atau persyaratan proyek yang sering terjadi. Hal ini dapat menyebabkan kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan perubahan pasar dan kebutuhan pelanggan. Oke, jadi tidak mudah untuk tidak terlalu fleksibel. Yang kedua, keterbatasan dalam inovasi. Fokus Lean yang kuat pada efisiensi dan pengurangan pemborosan mungkin dapat menghambat eksplorasi dan inovasi baru. Ada kalanya dalam upaya untuk meningkatkan efisiensi, ide-ide baru yang dapat membawa nilai tambah yang signifikan jadi terabaikan. Kemudian yang terakhir, menghadapi hambatan dan penerapan. Implementasi Lean yang sukses memerlukan perubahan budaya dan mindset organisasi yang kuat. Terkadang perubahan ini bisa jadi sulit dan memerlukan waktu yang lama untuk diadopsi oleh seluruh tim organisasi, terutama jika ada resistensi terhadap perubahan. Nah, itu tadi kekurangan yang ada untuk Agile dan Lean. Untuk kesimpulan, mungkin bisa Mas Mbak Ana ya kali, Mbak Ana. Harusnya sih Mbak Ana ya. Iya, Mbak Ana aja. Kan nanti dia buat video sendiri kan. Oh, oke. Disambungin. Iya, oke. So, jadi kesimpulan nanti dibawakan oleh Mbak Ana, kemudian di daftar pustaka ada 4 yang kita pakai, Pak, gitu ya. Itu semuanya dari online. Ya, mudah-mudahan bisa menjadi referensi yang bagus untuk pembelajaran kita semua. Begitu saja. Gitu. Baik, sekian dari kami, Pak, dan teman-teman yang nonton video ini. Sebagai tugas kita yang rencananya mau di-upload di YouTube,
mungkin ada kalau kurang atau ada tambahan untuk dalam videonya bisa disampaikan di blog komentarnya aja. Terima kasih atas perhatiannya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.